Shalom, apa kabar hari ini? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, Ibu berharap kalian semua menyiapkan alat-alat tulis yang bisa digunakan, sehingga kalau ada hal-hal yang penting nanti kalian bisa mencatatnya. Oke, Ibu akan menyampaikan materi buat kita semua pada saat ini, tapi sebelumnya kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, saat ini kami akan memulai pembelajaran kami. Tuhan tolong supaya setiap anak-anak-Mu dapat mengerti apa yang menjadi materi yang akan kami sampaikan hari ini. Kami akan mulai pelajaran kami pada siang hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Apa kabarnya hari ini anak-anak? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan sehat ya. Dan kita akan mulai, dan sebelum itu Ibu akan membacakan ya, Ibu akan memberitahukan tujuan pembelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, tujuan pembelajaran kita yaitu siswa mampu menunjukkan akibat dosa. Yang kedua, siswa mampu menunjukkan arti bertobat. Yang ketiga, siswa mampu membuat dan menyajikan puisi yang isinya mengimani pengampunan dan penyelamatan Allah melalui Yesus Kristus. Nah, setelah kita tahu tujuan pembelajaran kita pada saat ini, Ibu akan memutarkan sebuah video ya. Tapi untuk saat ini videonya Ibu akan share di grup saja. Nanti kalian akan tonton dan kalian akan memberikan tanggapan dari video yang Ibu akan bagikan kepada kalian. Nah, sepintas Ibu akan sampaikan bahwa di dalam video yang Ibu putar ini bercerita tentang manusia pertama yang jatuh dalam dosa ya. Manusia pertama yang jatuh dalam dosa itu adalah Adam dan Hawa, dan karena keinginan hati mereka sehingga mereka dikatakan jatuh dalam dosa, dan ada akibat-akibat yang mereka terima dari apa yang mereka lakukan dalam pemberontakan mereka atau dalam apa yang mereka lakukan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, setelah itu ya, itu sepintas. Kemudian kita akan lihat apa arti dosa. Ya, setelah tadi Ibu ya, itu sepintas saja Ibu sampaikan kepada kalian. Silakan kalian tonton, nanti kalian kasih gambarannya ke Ibu, apa yang kalian dapat dari video yang Ibu putar tadi ya. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam materi kita, itu apa itu dosa. Dosa itu bisa Ibu katakan itu adalah pelanggaran terhadap perintah Allah ya. Dosa adalah segala sesuatu yang bertentangan dengan Allah. Dan dosa itu juga yang mengakibatkan manusia itu terhilang dari hadapan Allah. Nah, kemudian setelah kita mengerti ya apa itu dosa, kemudian kita akan melihat akibat ya, akibat dari dosa itu sendiri. Ada 4 akibat dari dosa yang dilakukan oleh manusia pertama, dan itu sampai sekarang dirasakan oleh manusia atau oleh kita, oleh kalian, oleh Ibu, dan oleh kita semua. Yang pertama yaitu dosa itu mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah itu menjadi rusak. Maksudnya setelah manusia pertama Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka mereka tidak dapat bertemu dengan Allah ya. Begitu mereka diusir dari Taman Eden, di situ dikatakan mereka tidak lagi bisa berjumpa dengan Tuhan. Yang kedua, akibat dosa yang kedua yaitu dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Maksudnya seperti racun yang mematikan ya, seperti racun yang mematikan, dosa itu meracuni seluruh sistem dalam diri kita. Hati kita menjadi ternoda karena dosa. Akhirnya apa? Akhirnya kita terbebani dengan perasaan bersalah, dan damai sejahtera itu hilang dari dalam hidup manusia. Contohnya ya, pada saat kita melakukan kesalahan, ya pada saat kalian melakukan kesalahan, sekalipun
Mungkin tidak ada yang melihat kita melakukan kesalahan itu. Tetapi apa? Tetapi kita selalu dikejar oleh perasaan bersalah. Ya, tidak ada orang yang melihat mungkin apa yang kita lakukan, tetapi itulah makanya dikatakan itulah akibat dosa. Dosa itu mengakibatkan konflik di dalam diri kita sendiri. Jadi ada pertentangan di dalam diri dan kita merasa bahwa ada sesuatu hal yang salah di dalam kehidupan kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, dosa itu mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan alam. Ya, maksudnya ketika dosa itu berkuasa di dalam hidup kita, maka hubungan kita dengan sesama, dengan alam dan ciptaan lainnya itu menjadi rusak. Contohnya, kalau dengan sesama itu adalah terjadi perkelahian di antara manusia. Kalian kan sering lihat, sering terjadi tawuran, ya. Kemudian kalau dengan alam, manusia merusak alam ini seperti apa? Menebang pohon sembarangan dan akhirnya apa? Akhirnya terjadilah banjir. Kemudian dosa yang keempat. Dosa yang keempat itu menyebabkan manusia itu menghadapi yang namanya kematian rohani. Ya, menghadapi yang namanya kematian rohani. Dalam hal ini berbicara ya, dalam hal kematian rohani ini berbicara manusia itu tidak mampu membebaskan dirinya dari dosa ya. Dalam hal ini hanya Allah, dikatakan bahwa hanya Allah yang dapat menolong manusia itu keluar dari dosa melalui apa? Melalui pengampunan dalam keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Nanti kalian bisa baca ini di dalam Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8 ya. Nah, setelah kalian mengerti, kita sudah lihat tadi apa itu arti dosa, kemudian apa akibat dari dosa. Nah, sekarang kita akan mengerti, kita akan melihat dalam apa yang harus kita lakukan di dalam dosa yang sudah kita lakukan. Bagaimana kita bisa keluar dari dosa itu? Yaitu kita akan Ibu akan putarkan satu video lagi buat kalian ya. Nah, tapi untuk saat ini kita tidak akan nonton di sini, tapi kalian akan Ibu akan share nanti di grup kita ya di WA supaya kalian tonton di rumah dan melihat, mengamati dan memberikan satu kesimpulan dari video yang Ibu putar ya untuk kalian. Jadi sepintas Ibu katakan bahwa dalam cerita ini itu berbicara tentang pertobatan dari Saulus ya. Pertobatan dari Saulus. Di mana kalian mungkin tahu bahwa Saulus itu dulunya adalah Paulus yang sekarang disebut dengan nama Paulus, dulunya itu namanya Saulus. Dan Saulus itulah manusia yang orang yang paling membenci orang Kristen. Dia berusaha bagaimana membunuh orang Kristen, bagaimana memusnahkan orang Kristen. Tapi begitu Tuhan tangkap dia, maka dikatakan dia menjadi pengikut Kristus yang setia. Nah, dari ini Ibu mau kalian ya menggali apa dari cerita ini. Selanjutnya Ibu akan dengar itu dari hasil yang akan kalian sampaikan kepada Ibu. Nah, sekarang kita akan masuk di dalam pertobatan. Ya. Sekarang menurut kalian apa itu bertobat? Bertobat itu adalah apa? Berpaling dari hidup yang lama, masuk dalam kehidupan yang baru di dalam Kristus Yesus. Jadi kalau ada orang mengatakan dirinya bertobat, itu berarti dia harus melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan ciri-ciri orang yang bertobat, ya, ciri-ciri orang yang bertobat itu adalah yang pertama, dia menyesali dosanya. Pada saat kita melakukan dosa di hadapan Tuhan, kalau orang yang dikatakan dia punya pertobatan yang sejati, dia akan menyesali. Ya, dia akan menyesali dan dia akan merubah hidupnya menjadi lebih baik. Yang kedua, yaitu mau menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi betul-betul pertobatannya itu pertobatan yang sungguh, bukan pertobatan yang dikatakan pertobatan yang setengah-setengah atau bisa dikatakan Kristennya Kristen KTP.
atau Kristen tanpa pertobatan. KTP itu artinya Kristen tanpa pertobatan. Atau bisa juga dikatakan Kristen tomat. Tahu nggak Kristen tomat? Kristen tomat itu adalah hari ini bertobat besok kumat. Nah itu bukan namanya pertobatan yang sejati, tapi pertobatan yang sejati itu adalah dia mau menerima Kristus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupannya dengan sungguh-sungguh. Kemudian yang ketiga, pertobatan yang sejati yang ketiga itu menunjukkan perubahan hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ada perubahan. Yang dulunya mungkin kita tidak rajin ke gereja, akhirnya kita rajin ke gereja. Yang dulunya malas berdoa, akhirnya kalian rajin berdoa. Yang dulunya suka bohongi teman, akhirnya suka menolong teman. Yang dulunya suka ngibuli orang tuanya, akhirnya jadi suka menolong orang. Itu adalah menunjukkan kita menunjukkan perubahan hidup. Ada perubahan hidup yang bisa disaksikan oleh orang lain. Nah, anak-anakku yang dikasihi, itu sepintas tentang pertobatan. Ya, materi hari ini pembelajaran kita adalah tentang dosa dan pertobatan. Dan ini adalah satu hal yang saling terkait satu sama yang lain. Setelah kita berdosa, kemudian manusia yang berdosa itu tidak bisa menyelamatkan dirinya hanya melalui Yesus Kristus, yaitu melalui pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Nah, anak-anakku, mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan kepada kalian. Dan sebagai kesimpulannya Ibu mau katakan kesimpulannya pada saat ini bahwa hanya melalui pertobatan dosa itu bisa diampuni, yaitu melalui pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Karena pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan itu akan menghasilkan pengampunan, pemulihan, dan keselamatan yang daripada Tuhan. Oke, itu. Nah, sebagai tugas kalian di dalam LKPD kalian akan membuat sebuah puisi yang mengimani pengampunan atau pertobatan. Nah, ini saja yang bisa Ibu sampaikan dalam video pembelajaran pada saat ini. Ibu berharap kalian bisa memperhatikan setiap materi kita hari ini, dan yang terkhusus bahwa kalian bisa menjadi pribadi-pribadi yang punya pertobatan yang sejati di hadapan Tuhan. Puji Tuhan, kita akan berdoa sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Kami sudah belajar materi kami tentang dosa dan pertobatan. Dan biarlah betul-betul apa yang kami lakukan, apa yang kami pelajari hari ini, betul-betul kami praktekkan dalam kehidupan kami. Kami bisa menjadi anak-anak yang punya pertobatan yang sungguh di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami bersyukur kepadamu. Haleluya. Amin. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.